Semua kadar buruk meninggalkan sholat, mengumpat dan sebagainya itu kehendak Allah. Sebahagian daripada pemahaman kaum Jabariyah, mereka mengimani siapa saja di antara segala makhluk yang berbuat kebajikan maka diberikan imbalan atau pahala. Kalau seandainya kita sholat, kita diberikan pahala. Kalau seandainya kita berpuasa, kita diberikan pahala. Kita bersedekah, diberikan pahala. Kita melakukan amal-amal kebaikan yang lain, semua itu diberikan pahala oleh Allah. Ini keyakinan kaum Jabariyah. Tetapi tiada peroleh siksa berbuat kejahatan, ini masalahnya. Jadi siapa saja yang melakukan kejahatan tak akan mendapat siksa. Satu orang misalnya meninggalkan sholat maktubah, sholat 5 waktu, ini wajib. Kita meninggalkan sholat maghrib, meninggalkan sholat Aisyah, meninggalkan puasa Ramadan dengan tanpa uzur. Seorang laki-laki berbuat zina, memakan harta yang haram, semua pekerjaan yang dilarang oleh Allah, kalau seandainya kita lakukan tidak peroleh siksa. Ini pemahaman Jabariyah. Alasannya apa? Alasan kaum Jabariyah, segala orang kafir, ini sudah khas. Nah, orang-orang kafir ini khusus. Dan asi ini orang mukmin yang melakukan dosa. Orang kafir, orang mukmin yang melakukan dosa ini maktur menurut mereka. Maktur menurut mereka. Maktur artinya tiada ditanya Allah akan mereka. Ya, kita berbuat zina, mengumpat, membunuh orang dengan tiada bilhaq, itu tak akan ditanya di yaumil mahsyar karena maktur. Apa artinya maktur? Segala amal, segala perbuatan itu daripada Allah. Tidak ada gerakan satupun, tidak ada pekerjaan satupun itu yang bukan daripada af'al Allah. Jadi dalam pemahaman mereka, kafir itu digagahi oleh Allah. Orang mukmin yang melakukan dosa itu digagahi oleh Allah, bukan keinginannya sendiri. Ini menurut Jabariyah. Ini perlu kita paham supaya aliran-aliran demikian jangan masuk ke provinsi Aceh dan bergabung dalam arti generasi yang lagi akan datang. Bahasa berkaya Aceh sebutan pemahaman Jabariyah yang namanya makhluk tidak ada perbuatan sedikit pun walau sekecup mata. Jadi menurut Jabariyah semua perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Fa'alun lima yurid. Sesuatu itu dikehendakkan oleh Allah. Kita tak punya keinginan. Ibarat benang kita gantung di udara, kemana ditiup angin ke situ dia. Ini salah. Sangat besar kesalahan, sangat fatal. Jadi mereka menafikan usaha, mereka menafikan ikhtiar pada manusia. Coba dipahami baik. Orang yang melakukan amal yang baik diberikan pahala. Apakah amal yang baik bukan daripada Allah?
siksa. Alasannya karena semua itu af'al Allah. Kalau membuat kebajikan diberikan pahala, kejahatan tidak diberikan siksa. Alasan itu perbuatan Allah. Apakah kebaikan itu bukan perbuatan Allah? Nah, inilah keliru. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, perlu kita paham. Dalam syariat, makna syariat khitarullah, hukum Allah yang diberatkan di atas orang mukallaf, yang dibawa oleh Rasulullah, utusan Allah. Di sana ada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kemana kita bawa ayat amar ma'ruf nahi munkar? Dan kemana kita bawa ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi mereka meyakini yang baik diberikan pahala, yang kejahatan tidak akan disiksa. Secara ilmu tauhid wajib kita beriman, tidak ada satu gerakan walau sekejap mata yang bukan daripada kehendak Allah. Ini wajib kita beriman. Ini secara ilmu tauhid. Tidak ada satu gerakan pun walau sekejap mata yang bukan daripada kehendak Allah. Tetapi jangan kita lupakan syariat. Jangan kita lupakan syariat. Ada sesuatu yang diridhai oleh Allah, ada sesuatu yang tidak diridhai. Salat itu kehendaknya lagi disuruh. Puasa kehendaknya lagi disuruh. Zakat kehendaknya lagi disuruh. Zina kehendaknya tapi tidak disuruh. Puasa kehendaknya tapi tidak disuruh. Mencuri kehendaknya tapi tidak disuruh. Karena salat kehendaknya lagi disuruh, di sisi itu mendapat pahala. Zina kehendaknya tapi dilarang, di sisi dilarang itu mendapat siksaannya. Ini jangan kita ingat. Ini yang benar. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Disinilah kelirunya Jabariyah. Hanya kursi bermamanu berletak dari ciri-ciri pemahaman Jabariyah. Ini salah satu tanda-tanda Jabariyah, yaitu membenar lapor sekitar yang dia. Kita selalu membaca la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan izin Allah. La haula, tiada daya kami melakukan kebajikan, tidak ada. Wala quwwata, tiada upaya kami melakukan kebajikan illa billah, kecuali dengan kehendak Allah. Maka dalam pemahaman Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, maka rukun iman ada 6. Maka yang ke-6 lahirnya kadar baik, kadar buruk itu datang daripada Allah. Inilah kadar baik, umpama salat, puasa, zakat, mengaji dan sebagainya, itu kehendak Allah. Semua kadar buruk, meninggalkan salat, mengumpat dan sebagainya, itu kehendak Allah. Hingga rukun iman yang ke-6.
Satu kita nafikan saja binasa iman. Satu saja kita nafikan. Misalnya kita nafikan, saya percaya kalau yang baik kehendaknya, kalau yang jahat bukan kehendaknya, binasa iman. Karena pun iman yang kena, baikkah dia, jahatkah dia, itu kehendak Allah. Ini secara ilmu akidah, secara ilmu tauhid. Sekali lagi saya ulangi, cuma yang satu diri Allah, yang satu tidak diri Allah. Yang satu diperintah, yang satu dilarang. Nadalah abang, nadalah abang, umi nadalah nyo hanjelas. Apabila tunggu aku umi golong paham, lu ulangi supaya mengetahui pemahaman Jabariyah waktu itu dalam kemasjidan ini. Yang mengatakan ini. Tapi menyokong ikan paham, ada baca mana? Tapi pemukul kamu, umi mukomando. Kagak. Nah, kita baca kembali mungkin satu di untuk lumayan. Dan setengah mereka itu adalah pendapatnya bahwa Allah Ta'ala tiada menyiksa akan hambanya, dari karena jika disiksanya akan dia niscaya adalah ianya Allah zalim, maka pendapat yang demikian itu kafir. Nah, kalau sebahagian daripada pemahaman Jabariyah, mereka mengatakan dan mereka mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyiksa hamba-hambanya yang durhaka kepadanya. Kalau seandainya Allah menyiksa orang kafir, kalau seandainya Allah menyiksa orang mukmin yang tinggal salat, orang mukmin yang tidak menutup aurat, kalau seandainya Allah menyiksa, berarti Allah menzaliminya, menganiaya. Artinya apa? Allah tidak adil. Ya, Allah tidak adil. Tidak adil. Ya, benar pemahamannya. Ana adil. Jadi setelah berkehendak lama itu berhikmah. Dan ada yang etikut yang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala nanepukar baktanya ikhtiar. Ikhtiar sesuatu yang ada di dalam hati sanubari manusia. Contohnya, tak perlu umum sabuk empuk, tak perlu abu sabuk empuk. Haji tak kena, haji necok dah dibeli. Mak dia kuasa harus beli aku itu mengambil. Bahkan hal itu aku bukti ada ikhtiar. Dia tahu yang ini binasa. Karena ada ikhtiar. Nah, kalau seandainya Allah Ta'ala hanya disiksa urung-urung yang melakukan kejahatan karena Allah zalim menyiksa, Allah hanya adil, itu pemahaman yang sangat salah, fahuwa batilun, pemahaman itu ditolak dan pemahaman itu murtad. Kaum mukminin, secara ilmu tauhid tidak ada yang tidak adil. Allah Maha Adil. Satu contoh. Ini satu contoh. Mungkin bahasa ada beda racun sama beda. Ada timpan, nó timpan sih. Timpan nyan hanjuk ke timpan menyohana urung tugas.
Ini dari akli. Timfal lanjut ke timfal menyohanan urung pugot. Berarti budak sidra urung ipugot timfal. Proses daripada kupung, nyer, ku, saka, pun pisah. Kepada tubuh nanti kan lagi ni kan yang namanya timfan ipugot lisdahulu urung yang pugot timfan ada juta baju juta pulau juta pugot ada baju juta pugot ada selatan. Kenapa kita punya? Wadah nak pergi, wadah nak pergi mahal. Tanya orang musyawarah mahal. Artinya apa? Semua kita ini ciptaan Allah. Sesuka-suka Allah. Kita mahal dia. Wadah kepegangannya orang musyawarah mana? Maka orang Tuhan menyebut fakir yang sah saja, menyebut kaya yang sah saja, guna mati selama iman sah saja, guna mati dan kafir sah saja. Ini secara tauhid. Semua makhlukat lambat kaya batai yang tanya wajah itu mutlak ciptaan Tuhan. Si Daud yang merupakan infan hana baju, kita kan hana ini, hanya ini Tuhan kita. Karena kita Tuhan. Si Daud yang merupakan infan betul, kita kan hana ini, hanya itu Tuhan kita. Ini secara tauhid. Nah, maka menyebut siksa yang Allah Taala ulul mukmin yang taat sah-sah saja. Maha adil, tapi Allah tak akan menyiksa orang-orang yang beriman dan yang taat. Ini janji Allah. Itu paham buat mustahil secara syariat Allah bersiksa orang mukmin yang taat. Walau secara tauhid sah-sah saja, jud bersiksa, tapi han bersiksa. Urul kafir, ya, jud berpasal dalam surga sah-sah saja, tapi mustahil Allah menyanyi si kafir yang berpasal. Jadi tidak ada berbenturan antara ilmu syariat dengan ilmu tauhid. Ini tidak ada berbenturan. Ubah. Umi paham dong? Ya, nyo kemudian kata dalam Jabariyah. Jadi dalam keimanan dulunya Allah hanya bersiksa ulung-ulung yang masih karena yang bersiksa Allah zalim. Na'udzubillah min dzalik. Di yaumil mahsyar nanti ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Malaikat bertanya, "Kenapa Anda masuk neraka?" Mereka menjawab, "Lam nakum minal musallin." Kami golongan-golongan tidak pernah sholat asal dunia. Kenapa mereka tidak mengatakan Allah zalimi kami? Sehingga orang akhirnya jika namun berpasal dalam neraka dengannya oleh malaikat, bahkan kata pasal dalam neraka dijawab lam nakum minal musalli, kamu golongan hana sembahyang. Bahkan hana itu Allah zalimi kamu. Maka unsyidul makamdu Allah adik umi-umi dimuliakan Allah. Jangan kita ikut pemahaman Jabariyah. Allah memberikan kepada kita ikhtiar. Tak perlu aku, tak perlu pasti mu pilih. Allah bertobat surga
beban neraka. Neraka resiko, surga aman. Mana kau pilih? Adalah ya. Yang rasa cukup jelas. Yang kedua pemahaman Jabariyah. Nyaman duanya kafir. Mandua kafir. Karena mandua munafi syaitan. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Ya, insyaallah kalau seandainya ada antara kumpul Abu, Umi, kadang-kadang ingin dimayang silakan. Sekiranya ada bariyahnya, tanyuh dan itu kahar paham. Tiga-tiga. Paham dan bariyahnya, kami semua tidak tahu apa-apa. Benar, tidak menjelaskan dalam agama. Tidak tahu dengan. Paham dan bariyah, kami ini yang tidak tahu apa-apa. Paham dan bariyah, kan tidak sah. Kalian bukan agama ini. Paham dan bariyahnya hanya yang itu. Hanamuko misalnya paham Jabariyah lagi jadi yang agama apa yang boleh agama paham Jabariyah agama ada boleh agama kau benar ya kau benar dalam agama Islam yang betul Rasulullah betul Abu Bakar kalau ada nama kan berbaca yang oleh Yahudi begitu berbaca karena Islam apa tidak jadi Jabariyah karena Islam karena dalam agama Islam ini banyak sekali aliran berdasarkan hadis Rasulullah. Kata Nabi dalam sebuah hadis rawahu Bukhari, nanti setelah aku tiada akan ada 73 golongan. Ini hadis. Kata Nabi 73 golongan. Satu golongan yang masuk surga, sedangkan yang lain masuk neraka. Sama dengan di dalam agama Islam ini banyak sekali aliran yang aliran ini menyangkut dengan akidah, bukan rupiah. Kita sudah paham semua. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innash syaitana lakum aduwwun mubin. Ini jelas. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kalau engkau masuk dalam agama Islam, masuk dengan kafah. Kafah dalam bahasa Tanjung Aceh, makna kafahnya lengkap dengan sempurna seluruh aspek kehidupan tadi. Makna kafah seluruh aspek kehidupan. Jangan zahirnya mukmin, batinnya kafir. Kenapa Allah menurunkan ayat ini ya? Saya ceritakan. Abdullah bin Salam itu orang Yahudi. Abdullah bin Salam orang Yahudi. Dalam agama Yahudi pemahamannya tidak boleh makan daging unta. Tidak boleh. Sampai sekarang Yahudi tidak boleh makan daging unta. Ketika Abdullah bin Salam masuk agama Islam, satu hari, minggu, bulan, tahun, beliau tidak pernah makan daging unta. Kenapa? Karena dalam jiwanya, dalam batinnya, dalam agama Yahudi tidak boleh makan daging unta. Artinya apa?
zahirnya sudah Islam, batinnya belum Islam. Ini masalah besar, masalah besar. Jangan kita anggap sepele. Allah Maha mengetahui. Masalah kita tidak mau makan daging unta apa. Masalah haid anak buku yang jin ke buku hadit baju karena hati madam hukuman dan agama awal. Gara-gara Abdullah bin Salam hana baju si unta karena jiwa yang mandang hukumat dan agama Yahudi. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Gara-gara kau nyangkut tuh ayatnya. Si gara-gara kau mentok tuh ayatnya. Ya, ketegur lingkungan, hai orang yang beriman, punya kata kamu Islam, belumkah? Pemandangan jiwamu, zahirmu, seluruh aspek kehidupanmu berpakaian, makan, minum, tidur, nikah, talak, seluruhnya kafah. Maka ada orang yang batinnya mukmin tapi batinnya tidak mukmin. Maka Nabi mengatakan, setelah nanti aku tiada, akan ada 73 golongan. Satu golongan masuk surga, yang 72 lagi semua isi neraka. Para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Nah, tahu Syidul, abang, adik-adik, umi muliakan Allah. Maka pertanyaan musik yang sangat kita muliakan, yang kita bicarakan ini adalah sebahagian yang ada dalam hadis Nabi. Yang kita bicarakan ini ada dalam syariat. Dalam agama Islam ini ada i'tiqad Jabariyah. Walau memang Jabariyah ini di luar orang Islam, tapi mereka berpakaian Muslim. Ini yang perlu. Ya, sama contohnya Syiah. Tapi Syiah ini bukan secara umum. Kita membicarakan Syiah ini secara individual. Ada Syiah yang marhumah, yang kasih sayang Allah. Ada Syiah yang sesat. Mana contohnya? Ada golongan Syiah yang mengatakan mereka beriman dan bahwa Ali itu Rasul yang sebenarnya, bukan Muhammad bin Abdullah. Tapi Jibril setelah menerima wahyu pada Allah tidak menyampaikan kepada Ali. Jibril mengkhianati Allah. Ini kafir. Jadi kepada polisi yang sangat bermuliakan, menyembuhkan 70 heboh akidah, 70 heboh pemahaman yang ada dalam Islam setelah wafat Nabi. Ini perlu kita kenal. Kita membicarakan 73 golongan ini sebahagian daripada membicarakan syariat. Ya, yang bakal ada musik dan tadinya benar di dalam syariat, maka boleh kita bahas. Maka pertanyaan Mbak Tunggu dan Abu ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masalah ini paham Jabariyah mana Ustaz? Paham dia katakan paham Jabariyah. Maksudnya bagaimana? Paham Jabariyah. Paham Jabariyah. Mereka menafikan usaha. Mereka menafikan syariat. Ini intinya mereka.
menafikan syariat. Kalau kita tidak menafikan syariat, somandang yang kubur akan lebih parah. Somandang yang kubur yang jahat akan bersih. Mereka mengatakan, tak kubur yang lebih parah, tak kubur yang hanya disiksa. Bagi mereka tidak berlebih syariat. Intinya Jabariyah mereka menafikan syariat. Ini intinya. Ajalah. Nah, mandang dapat pertanyaan. Silakan untuk buku yang dimuliakan Allah pun tanya. Nah, untuk tanya pun ditanya. Jadi kira-kira kepada buku Umi Hanajin bermasalah buat buku namanya. Lur sangat menghargai dan menghormati siapa saja yang bertanya. Silakan. Biasa sih kalau ceramah kan di akhir ceramah ada kata-kata yang disampaikan yang datang dari Allah, yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk-buruk itu datang daripada saya sendiri. Oh ya. Jadi mohon penjelasan bukan Pak. Enggak, insyaallah. Ada pendakwah dan penceramah mengatakan di akhir dakwahnya yang God datang daripada Allah, yang ada daripada kedua sendiri. Ini ada dalam Al-Quran. Allah berfirman, coba dibuka surat Al-Baqarah tentang masalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan, kalau dibuka nanti boleh, dalam kitab ada Insan fil Islam. Di sana ada ayatnya, ada dalil semua. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, kalau seandainya lu muka merumpok keuntungan, merumpok laba, sungguh ya Allah, keuntungan itu semata-mata daripadamu. Ya Allah, kalau seandainya ulun muka rugo, ya Allah, rugo semata-mata daripada kelalaian aku sendiri. Ini adab Ibrahim dengan Allah. Padahal kedua-duanya kenal Allah. Laba datang daripada Allah, rugi pun daripada Allah sebenarnya pada hakikatnya. Tapi Ibrahim seorang nabi punya akhlak, punya adab dengan Allah. Artinya yang jahat-jahat jangan kamu nisbahkan kepada Allah. Walau pada hakikatnya itu kehendaknya. Maka pendakwah, penceramah, mereka mengatakan di akhirnya, yang baik-baik datang daripada Allah, yang jahat daripada saya sendiri. Mereka punya adab, tidak menisbahkan yang jahat kepada Allah, walau dalam etikat mereka itu juga kehendak Allah. Jadi adab-adab. Contoh ada ini kayaknya. Ini contoh lain. Sembahyang, puasa, bersumur. Ini datang daripada Allah. Ini kehendaknya. Si Daud mencuri. Mencuri. Kayaknya ada kau panino. Mencuri. Apa kau panino mencuri? Dijawab Tuhan. Kebenaran haji nyanyi. Nyanyi ya. Si Daud itu kau aku kau dosa wirayanya. Dijawab, apa nama kebenaran haji nyanyi. Si Daud muzina, tapi orang lain muzina dosa. Dijawab, apa nama kebenaran itu tidak boleh. Artinya tidak punya adab dengan Allah. Menyembunyikan yang baik-baik nisbahlah kepada Allah, yang jahat jangan kamu nisbah kepada Allah, walau pada hakikatnya itu kehendak Allah. Ini adab. Ini adab. Maka Nabi Ibrahim itu ya Allah menyuruh muka laba datang daripada Allah, menyuruh gua mungkin ada itu. Adab memang.
Tunggu-tunggu ini dimuliakan Allah. Umat Muhammad pada akhir zaman. Kita boleh kita kategorikan akhir zaman. Umat Muhammad pada akhir zaman paling banyak suudzon dengan Allah. Bahasa kitab, bahasa Quran, bahasa Tanwacen bro, sangka hana ada Allah. Rupanya salah satu dosa yang paling hayut dalam syariat bro sangka Allah. Hana ada pada Allah yang paling murah saja. Jadi beta anggap lepas sembahyang, beta anggap buka aurat itu dosa besar semata-mata. Padahal bro sangka kepada Allah itu juga dosa besar. Sedahulu menekat dalam orang menekat. Nah lagu tapi hanakut lagi cita-cita orang. Hingga karena lang mendekat kok yang gemekat hanakut lagi cita-cita betul boleh anak bukan. Bukan. Apa-apanya bukan oleh iman Tuhan dia. Bersangka. Qala ta'ala fi kitabil karim la naqnatu min rahmatillah. Hari putus asa daripada rahmat Allah. Hari la naqnatu min rahmatillah. Hanya putus asa daripada Allah. Jatuh bangun lagi. Jatuh bangun lagi. Mungkin bak tamutan yang bakal kurung lalu kami mengetahui mungkin hikmah. Karena hana sunyi Allah daripada hikmah. Yang ingin dimuliakan Allah, maka baik puasa. Putus asa di rahmat Allah ini satu jalan paling mudah engkau binasa iman. Maka baik puasa. Tamukan-mukan halagun kami tak mulai. Tamu pegawai hewan-hewan kami tak mulai. Yang baik puasa. Coba kita ingat nikmat al-ijab saja. Tanya dari mana kamu benar ya Allah. Lu tanya maklum baru budak ini. Tanya mana kamu benar ya Allah. Apakah itu kehendak Allah yang menciptakan kita daripada tidak kepada Allah? Atau semata-mata itu keinginan dijadikan oleh ibu dan kita pribadi? Situ kuingat dari hana tayang kagupuna dari umbun buku raya hana harta tujuh harta walaupun baju itu tidak akan engkau ingat la in syakartum la azidannakum. Kenapa tidak anda bersyukur apa yang diberikan oleh Allah? Yang tak tujuh golong kita syukuri itu dalam kita yang lagi. Yang tak tujuh golong kita syukuri itu dalam kita yang lagi. Cukup logika disampaikan. Berpegang mata oleh Allah tujuan untuk tak kali yang gede. Hana lupa Quran, baca hadis hana lupa. Pokoknya beri mata di Tuhan kalau yang ada itu syukur. Tak boleh kedua-dua mata tanya selalu ikalan bak yang Tuhan you. Selalu bak yang Tuhan tahu. Teman medum nikmat mata kalau kita syukuri lagi maksud Allah. Teman keputar lagi mudah. Maka ketika talakai lain mak Allah kita mahan bumi berarti Tuhan berbagi sayang kepada kita pada saat. Kepuruk sangka Allah. Nyampan kating kalian. Najalah umum. Najalah umum mandu. Maka pertanyaan Pak Kumpul silakan atau ini. Aisyah.
Belum ya? Nah, silakan. Terima kasih, alhamdulillah. Kapankah munculnya paham? Jabariyah. Ini pertama. Penyobanya. Yang benar pertanyaan. Bahasa Indonesia, bahasa Aceh. Ya kan? Kapankah munculnya Jabariyah? Karena kalau nanti salah saya benar, salah saya jawab. Yang kejadian kata-katanya dia udah bohong. Besar. Pertanyaan yang pertama, kapankah munculnya Jabariyah? Yang kedua, bagaimanakah pemerintah cara mensikapinya? Ya, hanya pula pemerintah. Jadi kapankah munculnya paham Jabariyah? Ya masyarakat muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, maka munculnya paham Jabariyah ini pada masa Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullah ta'ala belajar pada ayah tirinya yang bernama Abu Hashim al-Jabari 500 tahun lebih kurang setelah wafatnya baginda Muhammad ibn Abdullah. Kita sudah tahu semua. Abu Hasan al-Asy'ari ini tokoh Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau ini awal nyebut Abu Hashim al-Jabari. Abu Hashim al-Jabari ini ayah tirinya. Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, 40 tahun beliau mengajarkan ilmu ini. Buat beliau. Maka beliaulah yang mengatakan pemahaman Jabariyah ini salah, menentang dengan ayat, menentang dengan hadis. Sekali lagi, 500 tahun kurang lebih munculnya setelah wafatnya baginda Rasulullah. Tapi kalau pemahaman Syiah dan pemahaman Khawarij ini sudah muncul semenjak adanya baginda Rasulullah SAW. Adapun pemahaman Mu'tasiliyah, pemahaman Jahmiyah, pemahaman Auliyahiyah, pemahaman Murji'ah yang selagi akan datang kita bicarakan, ini cukup banyak sih. Bagaimanakah pemahaman yang Murji'ah nanti? Jahmiyah, Auliyahiyah, insyaallah. Ini semua ada yang muncul 400 tahun, ada yang 600 tahun, ada yang 500 tahun. Tapi Rasul sudah mengatakan semenjak hidup beliau. Setelah aku tiada nanti akan muncul 70, 30. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Karena waktu Isya itu ketua lekema karena sembahyang Isya sebagaimana biasa. Kita sembahyang Isya lanjutkan kembali biasa pukul 10. Insyaallah pada waktu tidur ini beliau sembahyang Isya